Ya, sebelum saya memegang alat gendang rampak, sebelumnya saya bass. Itu di sekitar tahun 91 sampai 95. Setelah itu buat di grup dangdut full kita ini, terus lari ke rampak sampai saat ini. Dulu waktu masih kurang lebih tahun 90-91 itu saya bergabung dengan Harista Dangdut Full. Pimpinannya almarhum Bapak Jauhari. Bapak Jauhari. Itu alamat rumah dari daerah Kota Bekasi juga. Itu adanya di perumahan Pejuang Pratama, Harapan belakang Harapan Indah. Kalau untuk saya freelance ya, kemana aja sih? Oke. Kemana aja, nggak tetap di satu grup. Kebiasaan ini memainkan rampak ini apa memang dari kecil, dari sekolah atau bagaimana ya? Kalau untuk di perkusi alat di gendang rampak memang sih dari orang tua saya. Ya. Dari faktor keturunan. Ya. Dari orang tua saya. Terus kalau orang tua dari seni apa biasanya? Kalau orang tua dulu itu Jaipongan. Jaipongan. Kalau bapak asli Subang. Bapak Subang. Ya, itu desanya Pagade Cicoklat. Kelahiran Bekasi atau mana? Saya pendatang, asal daerah Cirebon, besar di Bogor, besar di Jakarta juga. Iya. Kalau untuk dirampak, ya mungkin sampai sekarang hampir ada kali 20 tahunan lah, kurang lebih. 20 tahunan ya? Kurang lebih. Mereng, kalau gendang rampak ya tunggal. Kalau ini gendang rampak gitu kan dia. Gendang rampak. Rampak gendang yang banyak ya? Banyak. Ada sampai 30 orang, 20 orang ke parade rampak gendang. Itu model seperti itu. Ya, pengalaman dan suka dukanya ya banyak lah ya. Ya alhamdulillah sejabotabek ini ya sudah pernah kita main di sejabotabek ini gitu.
paling berkesan di mana nih Bang? Itu yang paling berkesan itu waktu di pulau. Ini pengalamannya gimana? Boleh nih cerita-cerita sama teman-teman kita yang lagi pada nonton ini Bang. Ya pengalaman gitu ya yang berkesan di daerah pulau Jakarta Utara jatuhnya ya. Pulau Seribu ya. Pulau Seribu. Ya dulu sih kita bisa 1 bulan itu bisa 2-3 kali lah dulu. Ya sampai saat ini ya belum lagi sih ke sana. Karena lagi keadaan seperti ini ya. Lagi keadaan ya, COVID ya. Covid. Masih suasana COVID, jadi kita juga perlu berhati-hati juga ya. Iya betul. Iya. Pengalamannya selama ini apa pernah ngikut kelompok-kelompok atau grup-grup dangdut yang udah punya nama gitu di belantara musik dangdut? Ya kalau dibilang grup musik yang istilahnya yang sudah ternama sih banyak ya. Iya. Kayak di grup manapun, alhamdulillah saya bisa masuk di situ, bisa bergabung. Kalau freelance itu kan kita panggilan Bang ya. Iya. Itu terimanya honorariumnya kira-kira berapa itu? Ya kalau sebetulnya saya setiap diajak sama pimpinan mana aja itu saya nggak pernah ngebudget. Oh saya harus sekian, oh tidak. Kadang pimpinan pun mengerti ataupun yang aja pun mengerti. Ya kadang saya pernah dikasih budget, kadang 500, kadang 400, kadang 300, kadang 3,5, tidak menentu. Ya setelah pulang lihat amplop, wih 400, alhamdulillah suatu rezeki. Apakah di rumah abang ini, Bang Udin ini ada les privat atau gimana untuk generasi muda? Oh kalau untuk les privat sih tidak ada ya, cuman ya untuk kalau buat pribadi untuk melatih atau melancarkan tangan ataupun ya paling ya di ruangan sendiri aja. Bagaimana pendapatnya mengenai rampak bagi generasi muda pada digitalisasi ini, Bang? Ya kalau menurut saya sih ya memang sih namanya karena posisi aransemen yang digital, jadi ya kemungkinan sebagian orang ada yang menyukai dan juga tidak ada yang menyukai kan gitu dengan adanya alat-alat yang modernisasi ini. Kan agak-agak berkurang minatnya bagi generasi. Nah ini menurut pendapat abang ini bagaimana nih, Pak? Ya kalau menurut saya sih kalau namanya rampak memang ini alat musik yang tradisional ya. Ya kalau bisa sih dipertahankan. Jangan adanya alat musik yang sudah modern tiba-tiba rampak perkusi ini ditinggalkan. Kalau bisa terus maju. Jangan sampai kalah dengan modernisasi yang saat ini gitu aja. Yang modernisasi ini. Ya kalau bisa mah tetap saya bilang tadi yang dari awal, kalau bisa itu alat rampak kalau bisa harus dikedepankan, jangan sampai ketinggalan, kalah dengan tergerus oleh kemajuan zaman. Harus dipertahankan lah kalau bisa. Harus dipertahankan karena itu kan warisan kebudayaan bangsa kita ya. Betul.
Pendapat abang ya mengenai perkembangan musik dangdut nih yang sekarang sepertinya sudah agak tidak murni dangdut tapi dimix dengan berbagai gaya atau berbagai jenis musik lainnya. Ini gimana nih bang? Iya, kalau sekarang ini kan kita mengikuti apa namanya perkembangan ya, dengan adanya kalau yang murni-murni kan mungkin pemikiran orang itu kan wah itu mah musik-musik dulu, tapi bagus juga. Terus dengan adanya masuk musik koplo, dia berawal kan dari Jawa Timur, adanya koplo lampak, ya seperti itulah kemungkinan ya. Oke Bang Udin, ciri khasnya nih mengenai udeng namanya. Itu ciri khas satu daerah atau memang ciri khas yang biasa dipakai oleh para musisi rampak ya. Nah itu gimana Bang Udin? Ya kalau itu kan memang kita setiap musisi itu mempunyai ciri khas masing-masing. Iya betul. Contohnya ada yang mau pakai topi, Iya. ada yang pakai model masker taruh di kepala, Iya. ada yang pakai seperti udeng ini ciri khas Sunda. Nah kalau saya memang dari dulu dari pertama kali awal dirampak, memang saya sudah memakai ini udeng ini. Itu ya ciri khas kita masing-masing lah. Iya punya. Sebetulnya sih dibilang ciri khas, ya dibilang bukan ciri khas pun, ya. Karena apa sebetulnya tuh udeng ini tuh manfaat dan kegunaan itu untuk supaya keringat jangan turun ke mata. Intinya mah itu. Intinya seperti itu. Intinya. Jadi ngeganggu ya. Betul. Kan kita lagi main tiba-tiba keringat turun Iya. ke mata. Setidaknya kan ya sama aja kita bisa menghilangkan konsentrasi. Iya. Lagi main kita megang itu keringat yang di mata. Berapa kedukan umpamanya? Iya gitu. Itu cuma itu ciri khas apa namanya di udeng ini. Ya sekarang kan sudah mulai banyak yang pada memiliki ciri khas seperti ini, dan ciri khas Sunda, ada yang ciri khas Jawa. Dari musisi semua sekarang sudah hampir semuanya memakai udeng ini. Oh berarti ini ciri khas daerah Sunda ya? Ya, Terutama daerah mananya? daerah Sunda, Jawa Barat lah. Apa dari Cirebon, Subang atau Ya, Bandung? itu kan kalau yang dinamakan Jawa Barat kayak termasuk Subang, Bandung, Cirebon. Jadi nggak daerah tertentu yang ada di Nggak. Jawa Barat.
jangan lupa like dan subscribe channel kabar kita. Jangan lupa. Oke, thank you, terima kasih. Siap.